Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pramuka berorientasi objek. Pertemuan yang ke-17 kita akan membahas tentang implementasi dari asosiasi. Di pertemuan ke-15 Anda sudah melihat video dari YouTube tentang hubungan antar kelas. Hari ini akan saya coba praktekkan coding dari salah satu hubungan antar kelas, yaitu asosiasi ya. Untuk materinya bisa langsung Anda ambil dari virtual class di materi ajar di pertemuan yang ke-17. Kemudian silakan nanti diisi diskusinya, kemudian tugasnya. Saya langsung ke materinya ya. Asosiasi di sini intinya adalah menggambarkan hubungan antar kelas yang tidak saling memiliki, di mana hanya mengambil nilai dari atribut kelas lain. Ya, di sini ada dua kelas, dosen dan mahasiswa. Ini ada di video sebelumnya ya. Ini ada di video pertemuan yang ke-15 ya. Ini saya crop, sumbernya ada di sini nanti. Di sini ada dosen dan mahasiswa. Di sini mengajar contohnya. Di sini NIM MHS, nama MHS dan seterusnya. Ini pakai Java ya ini ya. Ini pakai Java. Kemudian dosen di sini ada NIDN, kemudian ada JML MHS. Ini maksudnya adalah jumlah mahasiswa yang diajar. Kemudian kalau NIM mahasiswa itu siapa saja yang diajar gitu ya. Kemudian ada tambahan metode di sini, ada ini ya. Nah, ada ini yang tambahnya. Kalau di mahasiswa tidak perlu ditambahi karena datanya yang diambil ya. Kemudian saya misalkan contohnya adalah di sini ada kelas orang, kemudian saya inherit yang menjadi MHS dan dosen. Nah, kemudian antar kelas ini saya asosiasikan, saya hubungkan. Di sini satu, di sini banyak ya. Nah, ini bacanya satu dosen bisa berasosiasi dengan banyak MHS ya gitu ya. Ini contoh yang saya ambil adalah dosen membimbing mahasiswa ya, membimbing ya. Ya mirip seperti mengajar ya. Cuma mirip seperti mengajar ya, mirip. Kemudian tambahannya adalah ini di atributnya di dosen, jumlah mahasiswa yang dibimbing, kemudian siapa saja yang dibimbing. Siapa saja yang dibimbing ya. Kemudian di sini ada lagi 4 metode baru, yaitu setJML, getJML, setNim, getNim ya. Jadi yang dua ini adalah jumlahnya, banyaknya. Nah, ini siapa saja gitu ya. Nah, ini kemudian di sini juga ada konstruktor. Ya, ini juga ada konstruktor. Nah, gitu ya. Saya langsung ke codingnya. Nanti ada di sini, sudah saya crop. Ya, di sini ada apa? Kelas diagramnya atau kelasnya. Kemudian di sini saya buat codingnya. Ini saya buat kelas induk dulu, namanya orang. Ada name, ada age. Kemudian saya bikin konstruktornya. Saya set dan get. Nah, gitu ya. Ini biasa ya, yang seperti sebelumnya. Dan saya buat juga kelas MHS yang merupakan turunan dari orang. Nah, di sini ada include once ya. Nanti silahkan dicari di PHP apa maksudnya. Saya hanya fokus di OOP-nya saja ya. Untuk sintak PHP-nya nanti silahkan cari literatur sendiri. Kemudian di sini saya buat satu atribut NIM di kelas MHS. Kemudian saya bikin konstruktornya. Ya, ini ada ini berarti konstruktor ini mengambil konstruktor dari induknya ya. Saya tambahi dengan NIM sehingga di sini ada 3 parameter di kelas MHS. Kemudian saya masukkan set NIM dan get NIM-nya, biasa ini ya, biasa. Berikutnya adalah kita bikin dosen.php. Nah, ini agak panjang karena tadi ada tambahan 2 atribut dan 4 metode ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di atributnya ada, saya langsung masuk aja ke codingnya ya.
biar lebih jelas. Ini orang yang tadi, kemudian saya turunkan ke MHS, kemudian saya juga turunkan ke dosen. Nah, ini ya saya jelaskan dari sini aja biar lebih jelas tulisannya. Di sini include once orang PHP, jadi dosen ini butuh orang. Nah, butuh orang. Tadi MHS juga sama, butuh orang. Nah, di dosen ini saya atributnya yang saya tambahkan adalah ini. Nim MHS ini array ya, array. Ini array. Array ini berarti ada beberapa nilai nanti. Ada beberapa nilai di atribut ini. Array ya. Kemudian ini saya juga punya satu tambahan atribut lagi, yaitu JML_MS untuk untuk mengetahui banyaknya mahasiswa per dosennya nanti ya, sebagai counter ya. Berikutnya saya bikin konstruktor di sini ya. Perhatikan di sini meskipun ada 3 atribut, tapi saya hanya membuat nama each sama NIDN ya. Mengapa seperti itu? Karena memang tidak semua saya bikin konstruktor, karena tidak semua dosen itu membimbing mahasiswa ya. Tidak semua ya, asosiasi kan bisa kosong ya, tidak bimbing, tidak selalu membimbing ya. Kemudian jadi yang saya bikin konstruktor hanya nama age sama NIDN nya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada set dan get dari NIDN. Kemudian berikutnya ada ini yang baru, set name MHS. Ini hasil atau metode dari nim MHS. Jadi ini perlu diisi, array ini diisi. Dan cara ngisinya saya bikin 2 parameter, nomor dan nama nomor dan nim mahasiswanya. Ya, ini saya buat $dosen_nim MHS itu maksudnya ada di kelas dosen untuk mengisi nim MHS. Nggak harus seperti ini ya, Anda bisa tulis A dan B silahkan, tapi agar jelas saja. Nomor di sini saya gunakan untuk nomor bimbingan ya, atau nomor urut atau counter. Jadi biar nggak override nanti. Jadi kalau di satu dosen itu bimbing 2 mahasiswa, berarti nanti ya 0 sama 1 ya. Array itu kan kalau di PHP array itu dimulai dari 0 ya. Nah, berarti nanti 0 1 ya, gitu ya. Kalau dia bimbing 2, kalau dia bimbing 3 berarti 0 1 2. Nah, nanti saya kasih nomor ini biar tidak override. Kalau nggak dikasih nomor nanti mahasiswa yang satu, kalau ada 2 mahasiswa berarti nanti data mahasiswa yang kedua akan mengoverride data mahasiswa yang pertama, nimnya ya. Jadi nim mahasiswa yang pertama nanti hilang ya, digantikan oleh nim mahasiswa yang kedua. Makanya ini saya bikin dolar nomor untuk counter ya, untuk nomor. Di sini di sini ada this name, di sini ada $this name MHS. Ini maksudnya adalah kita akan mengisi atribut dari nim MHS. Di sini ada kurung kotak, kemudian nomor ini adalah nomor array-nya. Nah, nanti yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau dimulai dari 0 berarti nim MHS yang ke 0 diisi dosen_nim MHS-nya. Nah, diisi ini ya. Diisi parameter dari sini nanti. Ya, misalkan nanti kalau mau saya eksekusi ya, mau saya isi di sini 0 nimnya adalah 001. Kemudian nanti kalau yang ada berikutnya berarti 1002. Jadi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada penambahan dolar nomor biar nanti naik terus. Ya, jadi habis diisi naik, habis diisi naik gitu ya. Jadi nanti seperti looping gitu ya. Kemudian berikutnya adalah get nim MHS $index. Index ini sama seperti nomor fungsinya ya, sama seperti nomor, cuma saya kasih nama parameter yang berbeda. Nanti ini Anda buat dolar nomor ya, silahkan. Return this nim MHS yang keberapa. Jadi kalau array kan, kalau mau menyampaikan array itu kan disertakan indeksnya atau nomornya. Nim MHS ke 0, nim MHS ke 1 ya, nanti akan tampil sesuai yang diarahkan dari indeksnya.
Berikutnya ada set JML_MHS, ini untuk mengetahui jumlah mahasiswa ya yang dibimbing. Kemudian ada get JML untuk menampilkan, tadi untuk memasukkan, setnya untuk memasukkan, get untuk menampilkan. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Sekarang saya ke mainnya. Nah, ini eksekusinya di sini. Saya bikin include once MHS dan dosen. Kemudian saya bikin objek dengan konstruktor ya, MHS1. Kemudian saya isi ini. Saya isi. Kemudian saya echo. Saya tampilkan nama, age sama name-nya untuk objek yang mahasiswa yang pertama, yang mahasiswa 1. Kemudian saya bikin lagi di sini objek baru MHS2 dari kelas MHS. Kemudian saya isi di sini, saya isi Ali namanya 23 sama 002. Ini jadi ada 2 objek di sini, MHS1 dan MHS2. Kemudian saya echo. Ya, dan nanti ada 2 objek MS1 dan MHS2, Adi sama Ali nanti ya. Kemudian di sini saya juga buat objek dosen 1 ya, yang saya isi Bapak Ali, kemudian umurnya 32, 1001 untuk NIDN-nya. Kemudian ini saya isi dosen 1 itu dia punya bimbingan 001 dan 002. Array kan dimulai dari 0. Ini kalau diimplementasikan di sistem kan ini 01, ini 02. Ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi kalau diimplementasikan di sistem aslinya itu ini nomor 1, nomor 2. Cuma kalau di array di pemrograman itu array itu dimulai dari 0. Jadi mengapa ini 0? Nah, jadi setelah diisi name, age dan NIDN di objek yang dosen 1, dimasukkan juga name dari mahasiswa yang dibimbing. Nah, gitu ya. Nah, gitu tadi. Ada 2 mahasiswa ya. Nanti kalau ada lagi ya tinggal di enter lagi, di copy. Tapi ini dibuat dulu objeknya mahasiswa yang ketiga, baru nanti bisa dimasukkan 003. Lalu kemudian saya echo tadi yang dari sini saya echo, saya tampilin ya. Kemudian saya juga menampilkan berapa yang dibimbing, kemudian NIM-nya itu tadi berapa saja, NIM-nya siapa saja tadi. Nah, di sini perhatikan, di sini kan ada 0, ada 1. Ini nomor atau indeksnya. Di sini juga saya kasih di sini. Get NIM MHS0 dan get NIM MHS1. Ya, jadi tampilkan NIM mahasiswa yang ke 0 yang tadi ini, dan tampilkan juga NIM MHS yang ke 1 atau yang kedua tadi di sini. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau dijalankan seperti ini. Nah, ini mahasiswa yang pertama MHS1, ini MHS2. Ini Bapak Ali, dia membimbing 2 mahasiswa 001 dan 002. Nah, itu adalah contoh implementasi asosiasi dengan PHP ya, dengan PHP. Ini saya buat implementasi asosiasi ini karena dari tugas yang saya terima untuk pertemuan ke-15 itu kelihatannya banyak yang bingung ya. Ada yang pakai Java ya, dia pindah jalur ya dari PHP sebenarnya, kemudian ganti ke Java karena ya memang sebenarnya OOP itu cocoknya pakai Java. Cuma saya nggak bisa maksa ya, jadi silahkan nanti dicoba-coba lagi ya. Nah, ini yang pakai PHP. Ini source code-nya nggak saya berikan, nanti Anda ketik sendiri aja dari video yang saya buat ini dan dari materi yang saya share di virtual class. Nanti Anda coding sendiri biar nanti nggak kopas ya, tapi mau ngoding ya. Nanti dengan ngoding sendiri, meskipun lihat punya orang lain, tapi diketik sendiri nanti akan lebih jelas daripada Anda sekedar copy paste ya. Nanti silahkan dicoba. Semoga jelas. Saya Krisgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.